Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi mengundang Bapak Dr. Ridwan Pawellang MHI, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah, untuk membahas dan membedah tema diskusi kami pada kesempatan kali ini, yaitu membedah kinerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4, Dapil Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Dan untuk membedah ini, saya langsung mendiskusikan dengan Pak Dr. Ridwan Pawellang. Namun sebelumnya, saya menyapa dulu beliau. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam Kak Kadir. Sudah sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat Kak Kadir. Kemarin sempat 1 hari katanya. Betul Kak Kadir. Agak demam. Betul. Cuaca ya. Cuaca Kak Kadir. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, Dapil 4 Sulawesi Selatan tentu memiliki dinamika yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, baik itu dinamika internal maupun eksternal, yang perlu kita bedah bersama. Yang paling utama adalah kita akan membedah kinerja mereka, peran-peran mereka, dan tentu peluang-peluang mereka, baik itu ketika ingin kembali maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4, ataupun mau menyeberang maju di pilkada. Baik, saya langsung mendiskusikan dengan Pak Dr. Ridwan Pawellang. Pak Dokter, Siap Kak. fungsi anggota DPRD kita tentu ada 3, bukan lagi sesuatu yang yang khusus, tapi sesuatu yang umum. Siap. Yaitu legislasi, Siap. pengawasan, dan penganggaran. Siap. Sejauh mana kita melihat kinerja mereka terkait 3 fungsinya dulu? Silakan Pak. Baik Kak Kadir. Saya menyapa dulu, izin Kak Kadir menyapa pemirsa. Wajib. Wajib bertemu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, jumpa lagi dengan program channel YouTube IPISO Rumah Edukasi. Selamat datang di tahun 2022, tahun kemenangan. Amin. Amin. Jangan lupa dan ingat terus untuk subscribe dan like program channel IPISO Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang saya kembali di rumah ataupun di program IPISO Rumah Edukasi. Tentu saja bagian daripada kebanggaan dan sebuah penghormatan, sebab tampil di sini bukan sekedar untuk publikasi, karena kita ini memang belum berniat, belum ada misi dan visi untuk ke sana. Ruang edukasi. Hanya saja kita memang perlu untuk memberikan informasi-informasi yang edukatif dan transparan terkait dengan kinerja-kinerja baik eksekutif maupun legislatif, ataupun legislatif maupun eksekutif. Baik Kak Kadir, menarik saya pikir tema kita malam ini membedah wakil-wakil rakyat kita di Dapil 4, dan itu terdiri dari 7 orang. Saya sebutkan. Siap. Terima kasih. Dari P3
Andi Sugiyarti Mangungkaring. Siap, Kak Ade. Dia basis utama Bantaeng. Siap. Karena orang asli Bantaeng. Satu kampung dengan Pak Dokter. Siap, Kak Ade. Kemudian Nasdem Bapak Adi Ansar Selayar. Siap. PKB Muhammad Sarif Karim Patta, mantan Sekda jadi Ponto. Siap. Demokrat Mulyadi Mustamo Karim Tinggi, mantan Wakil Bupati jadi Ponto. Siap. Gerindra Poni Ameliani, menantu mantan Sekda jadi Ponto. Siap. Kemudian Golkar Arpandi Idris Bantaeng, satu kampung dengan Pak Dokter. Siap. Tapi beliau ini PAW PAW. dari almarhum Celangke. Celangke. Dan PAN Samsudin Carlos Karir Lagu. Inilah anggota dewan yang terhormat kita. Seperti apa kinerjanya? Terutama yang berkaitan dengan 3 fungsi utama keberadaannya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Kak Kadir. Tentu saja kalau membedah tentang wakil rakyat itu kan tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh Kak Kadir bahwa ada 3 fungsi dan ini sudah berlaku umum dan menjadi pengetahuan umum bagi publik, ya, bahwa ada 3 fungsi seorang wakil rakyat. Dari hierarki yang paling tinggi DPR RI sampai ke DPR Kabupaten Kota. Benar sekali. Yaitu fungsi legislasi ataupun perda bagi Kabupaten Kota, apa DPR dan DPR Provinsi dan Kabupaten Kota, ada fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Ketiga fungsi ini sebetulnya itu adalah bagian yang patut untuk kemudian menjadi bagian yang harus diimplementasikan, bagian daripada kewenangan sebetulnya bagi anggota DPR untuk memastikan bahwa pada setiap periode ada perda-perda yang dirumuskan, yang dihasilkan, dan itu berdampak dan bisa diterapkan oleh masyarakat di dapilnya ataupun di tingkat provinsi, karena kita membahas tentang 3 provinsi. Yang kedua adalah fungsi penganggaran. Penganggaran ini tentu saja bahwa penganggaran-penganggaran ataupun usulan-usulan ataupun program-program dilaksanakan oleh eksekutif ataupun gubernur itu melalui persetujuan, pembahasan, kajian dan kajian dan pembahasan serta pengesahan bersama wakil rakyat kita di DPRD provinsi. Nah, tentu saja ini menarik. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya DPR sangat memahami tentang kebutuhan-kebutuhan anggaran dan pembiayaan yang dibutuhkan paling tidak di dapilnya masing-masing. Terus yang ketiga adalah pengawasan. Dari dua yang kita sebutkan tadi, itulah yang menjadi pengawasan bagian daripada kewenangan yang patut, yang wajib diawasi oleh wakil rakyat. Terutama anggaran yang dicairkan atau apalagi istilahnya dikhususkan oleh gubernur ya ketiga kabupaten yang menjadi dapil 4 ini. Betul kan? Tentu saja itu adalah memastikan sejauh mana terrealisasinya dan apa-apa saja menjadi kendala efek manfaatnya. Nah, tentu saja manfaatnya jauh lebih penting karena itu substansi bahwa bagian daripada aspirasi, reses dan seterusnya itu kan bagaimana juga impact baliknya kepada masyarakat yang memberikan masukan-masukan, aspirasi-aspirasi dan masukan-masukan serta pesan-pesan yang perlu untuk kemudian disampaikan oleh sosok anggota DPR. Nah, sekarang Kak Kadir, tentu saja kita akan bedah, ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan bahwa secara umum memang sih ada soal di hampir semua dapil dan semua anggota DPR, ya. Dan terus kita bedah dan bahas pada malam ini tentang dapil 4, ya, bahwa sesungguhnya sejauh mana publikasi dan transparansi kegiatan dan anggaran yang menjadi kewenangan bagi seorang anggota DPR kaitannya dengan dana reses, ya, dana aspirasi dan seterusnya. Kan ini sebetulnya yang jadi persoalan. Dan bagaimana tentang misalnya sosialisasi kalau itu berkaitan dengan
Perda dan bagaimana implementasinya dan berdampak kepada masyarakat. Tentu saja bahwa pelaksanaan-pelaksanaan tentang penerapan ataupun pelaksanaan daripada Perda itu tentu itu adalah bagian daripada eksekutif terkait dengan dapil itu. Ya gitu. Ini yang paling penting barangkali karena memang anggota DPR itu sejatinya setiap periodisasi mereka ya memproduk sebuah perda-perda yang menyangkut tentang kebutuhan masyarakat secara umum di tingkat provinsi. Dan tentu saja itu juga akan mengatur pada dapil di mana sosok anggota DPR terpilih ataupun menjadi bagian daripada tanggung jawabnya. Nah, penekanan kita sebetulnya Kadir adalah penekanan tentang publikasi. Ya, transparansi. Kalau publikasi mungkin bolehlah kita ini toleransi pada malam ini bahwa ada beberapa yang sempat terekam melalui media Facebook. Ataupun kebetulan kita berkawan dengan kawannya. Iya, betul. Nah, gitu kan? Bahwa ada kegiatannya. Ya. Yang tidak terasa sama sekali ini adalah tentang transparansi penganggaran. Berapa sih anggaran yang dikelola? Dan sejauh mana dampak dan pelaksanaan daripada dana aspirasi, kegiatan reses, dan seterusnya. Nah, dua kegiatan ini sebetulnya, ini yang saya pikir itu tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Yang diketahui adalah misalnya, ya mohon maaf saja ini para wakil rakyat tidak khususnya di dapil 4 ini. Bahwa yang tahu itu adalah misalnya orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat saja yang tahu. Yang di luar itu, saya pikir sangat jauh. Apalagi kalau dikatakan, disinilah dapil saya yang dimana saya mendapatkan dukungan suara. Di luar itu kadang-kadang nggak dapat. Ya kan? Nah, sejatinya wakil rakyat itu adalah wakil rakyat seluruh dapil. Ya, 3 kabupaten. Ya, Jeneponto, Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tidak kemudian itu tersekat, ya, terisolasi, mengisolasi diri dari program-program, terkanalisasi diri dari dapil-dapil ataupun kabupaten-kabupaten lain ataupun daerah-daerah tertentu yang kemudian sejauh kampanye dan selama sosialisasi itu tidak terjangkau dari awal. Nah, pada saat mereka ini tidak mendapatkan program sementara kebutuhan yang ada, ya sangat mendesak untuk kemudian mendapatkan perjuangan dari wakil rakyat kita. Saya kira itu cukup dulu, Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat IPSO, pembuka dari Pak Dr. Ridwan Mawelang, langsung masuk pada substansi, peran dan fungsi anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 4 yang terhormat. Baik, kita bedah satu persatu dari figur ini. Tentu masih berkaitan dengan pembahasan awal atau analisis awal. Kalau kita melihat kinerja Andi Sugiyarti Mangungkarim, seperti apa peran-perannya sampai hari ini dan transparansinya menurut kacamata dan pandangan Pak Dokter? Saya melihat begini, kalau Dr. Haja Andi Sugiyarti Mangungkarim ini itu terasa dalam arti bahwa ada dampaknya. Terbukti bahwa sesungguhnya ketika terpilih sosok menjadi apa? Seorang menjadi apa ya? Andi Sugiyarti ini menjadi anggota DPR 2 periode, itu kelihatan bahwa walaupun suara terakhir, tetapi dia lolos. Artinya apa? Bahwa memang ada strong voter bagi sosok pemilih terhadap Andi Sugiyarti ini. Nah, oleh sebab itu, di periode berikut sekarang ini, itu memang kelihatan ya publikasinya. Publikasi dalam arti bahwa ada sosialisasi misalnya dilakukan. Tetapi aspek-aspek yang lain itu belum terasa. Dan ini juga terkanalisasi di Kabupaten Bantaeng. Belum terlihat, saya melihat bahwa
Andi Sugiyarti ini melakukan misalnya kegiatan di Jeneponto, Iya. di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi memang terbatas pada Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng. Nah, dampaknya sebetulnya itu kelihatan bahwa di Pileg 2019 kemarin, Andi Sugiyarti ini bersama timnya di Kabupaten Bantaeng berhasil memimpin perolehan suara dan menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD Kabupaten Bantaeng. Artinya apa? Bahwa periode pertama, ya, Andi Sugiyarti di DPRD provinsi itu terasa. Iya. Terasa. Ya, di samping juga tidak bisa kita pungkiri bahwa Andi Sugiyarti ini adalah politisi Kabupaten Bantaeng dan pernah memimpin menjadi ketua DPRD Kabupaten Bantaeng. Tentu saja basisnya ini sungguh terasa. Tetapi saya yakin bahwa sungguhnya ada yang dilakukan dan itu saya pikir itu bisa kelihatan dan dinilai oleh masyarakat. Hanya saja memang Kadir, skop Kabupaten Bantaeng adalah Kabupaten Bantaeng. Sekarang beliau ini sudah mewakili Dapil 4 dan itu terdiri dari 3 kabupaten. Ini jadi persoalan. Nah, bahwa Andi Sugiyarti itu jangan merasa hanya dipilih Kabupaten Bantaeng dan mewakili hanya rakyat, masyarakat, warga Kabupaten Bantaeng. Beliau juga harus memikirkan Kabupaten Jeneponto, warga Kabupaten Jeneponto, Dan Selayar. dan Kabupaten Selayar. Karena satu dapil. Satu dapil. Sebetulnya sebuah dosa ya, dosa politik bagi seorang wakil rakyat yang sementara dapilnya itu mewakili 3 tetapi hanya memperhatikan 1 kabupaten. Dan itu saya pikir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bantaeng tentu saja dibutuhkan juga ya oleh Kabupaten Jeneponto sebagai bagian dapilnya dan Kabupaten Selayar. Iya. Apa yang dirindukan oleh Kabupaten Bantaeng, warga Kabupaten Bantaeng tentu saja juga menjadi kerinduan juga oleh warga dan Jeneponto. masyarakat Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Selayar. Kepulauan Selayar. Baik, sebelum ke Arpandi Idris, saya selalu salut sama Ibu Andi Sugiyarti Mengkarim ini karena dia berada di kabupaten yang DPT kecil tapi mampu mengalahkan perwakilan dari Jeneponto yang DPT besar. Ini kan kalau digabungkan Bantaeng dengan Selayar hampir sama dengan Jeneponto. Oke. Artinya memang luar biasa ini basisnya di Sugiyarti Mengkarim di Bantaeng ya. Arpandi Idris, satu sama-sama orang Bantaeng, Andi Sugiyarti Mengkarim. Seperti apa Giliat selama menjadi PAW pergantian antar waktu dengan almarhum Ince Langke. Dan ini kan selalu spesialis PAW ini. Dan selalu Ince Langke ini kan. Iya. Silakan. Jadi beliau ini sebetulnya memang sosok senior ya, mantan ketua KNPI Sulsel. Dan saya pikir menjadi politisi ya di 3 era barangkali kalau boleh saya katakan ya. Jadi di era Orde Baru, Reformasi dan era milenial. Iya. Jadi itu saya sampaikan kepada Kakanda Arpandi Idris ya. Jadi beliau ini memang ya mungkin rezekinya lah seseorang. Ada memang seperti itu sosok ataupun figur-figur politisi. Dan saya pikir itu patut disyukuri. Nah, oleh sebab itu saya pikir sosok Pak Arpandi Idris ini patut kemudian memaksimalkan ya rezeki kesempatan sebagai bagian daripada PAW pergantian antar waktu Agar berikutnya tidak PAW lagi. agar berikutnya tidak PAW lagi kan. Tapi lolos langsung. Lolos langsung. Nah, ini kita harapkan. Oleh sebab itu saya pikir perlulah untuk kemudian melakukan sebuah perbandingan kinerja ya, perbandingan kerja, karena memang apa ya, politik saya katakan bahwa dana aspirasi ya, reses dan seterusnya itu adalah kewajiban. Kewajiban kalau dilaksanakan itu kan ada sebuah pelanggaran. Gitu? Apalagi dana-dana reses, dana-dana aspirasi itu diambil tanpa ada kegiatan, itu kan jadi soal. Betul. Nah, oleh sebab itu catatan kita adalah ada transparansi. Kalau tidak transparansi, hasilnya bisa bersoal itu. Bisa bersoal pada aspek hukum. Dan tentu saja soal dosa politik dari sisi wakil yang kita wakili, masyarakat kita wakili adalah ada sanksi sosial, Pak. Dan ini berimplikasi terhadap ya keterpilihan seseorang, akseptabilitas dan elektabilitas seseorang untuk kemudian terpilih. Ya. Nah, ini yang jadi sebetulnya menjadi stressing kita pada diskusi kita ini tentang bedah anggota DPR khususnya di Dapil 4 ini, Kak Kadil. Kalau kinerja saya lihat Pak Arpandi Idris ini ya kurang lebih sama lah ya. Sama aja dengan Andi Sugiyarti. Kurang lebih sama dengan Andi Sugiyarti. Walaupun Andi Sugiyarti saya perlu sampaikan lebih kelihatan Dibanding Arpandi. dibanding
Pak Arpandi Idris ini. Baik, Adiansar, perwakilan Dapil 4 dari Selayar. Nah ini, aduh, ini gimana ya? Saya mau membahasakan Adiansar ini karena baik di Kabupaten Selayar sebagai bagian dapilnya itu kurang-kurang kelihatan kakak. Jadi publikasinya, Mungkin publikasi ya. publikasi memang yang jadi sorotan sebetulnya menurut diskusi-diskusi dan kajian-kajian kita terkait dengan wakil rakyat. Apalagi di era COVID ini, Kak Kadir. Entah seperti apa yang dilakukan di sana, kan? Di dapilnya masing-masing. Kalau saya melihat sih, kinerjanya di khusus Selayar cukup. Kalau saya ya, yang informasi yang saya kumpulkan. Karena konon katanya mau maju calon bupati di sana. Jadi memang pantauannya terhadap Selayar menurut pantauan saya itu sangat kencang. Jadi cuma memang publikasinya. Makanya kan saya hanya dapatkan dari adik-adik di sana, perwakilan IP di sana. Kan saya selalu tanya, bagaimana Selayar? Wah, dia asal kencang. Katanya kayaknya mau maju calon bupati, jadi jabatan DPR provinsi. Jadi dia pusing. Jadi persoalan publikasi sebenarnya. Publikasi kan? Dokumentasi dan publikasi. Ya. Jadi memang saya pikir ini perlu memang pembenahan pada tim media. Tim media terlepas akan maju untuk kemudian incumbent di wakil DPR, ya wakil rakyat, ataupun akan maju bertarung sebagai bagian daripada eksekutif ataupun calon bupati, wakil bupati di kabupaten di mana dapil menjadi basis utamanya. Ya saya pikir ya tentu saja kita welcome aja, tidak ada persoalan pada sisi itu, pada konteks itu bahwa mau maju atau tidak. Tetapi sesungguhnya berkampanye itu kan tidak mesti di dapil kita, dapil utama kita. Perlu kita ini mensosialisasikan di kabupaten lain karena kan ada persahabatan, ada perkawanan, ada hubungan keluargaan di tempat lain. Apalagi Kabupaten Bantaeng, Selayar dan Jeneponto ini kan ada irisan sejarah. Ya, ada irisan sejarah, tentu ada hubungan kekerabatan. Jika misalnya Adiansar mau maju, tentu saja akan ada kampanye di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu saya pikir banyak orang Bantaeng jadi Ponto di Selayar. Betul kan tidak? Artinya apa? Bahwa memang sosialisasi, publikasi itu penting. Penting untuk dilakukan. Apalagi memang ada niatan untuk maju. Tentu saja betul-betul dimasifkan. Baik dalam konteks dapil utama, basis utama, begitu pula di basis lain. Karena kan dalam konteks politik itu menambah teman, mengurangi lawan. Itu ya bahasa lainnya adalah menambah silaturahmi, menambah doa-doa, tangan-tangan Tuhan dari sisi wakil rakyat itu saya pikir itu jauh lebih efektif, Kak Kadir. Baik, dari Jeneponto ada 4, kan dari 7 perwakilan anggota DPRD provinsi yang terhormat di sana. Dari Jeneponto ini ada 4. Mulyadi Bustamu Karen Tinggi, Poni Ameliani, Samsudin Carlos Karen Lago dan Muhammad Sarif Karen Patah. Tentu kalau dilihat Jeneponto ini wajar saja karena memang DPT-nya tadi 2:1 ya. Siap, Kak. Seperti apa kacamata Pak Dokter Rinda Dokter melihat kinerja 4 perwakilan Jeneponto ini? Saya melihat bahwa memang ini mereka ini apa ya, dari 4 anggota DPR ini dan memang apa ya, petarung, Kak Kadir. Petarung karena kekuatan personalnya. Ada yang ada yang petarung karena memang ada di balik ya sosok anggota DPR ini yang menjadi tokoh ya. Nah, ini saya kira menarik dari wakil rakyat dapil 4 khususnya dari Kabupaten Jeneponto. Putra dan putri Kabupaten Jeneponto. Nah, saya beri catatan dulu Kak Kadir bahwa diskusi-diskusi yang ada dari 4 dari Kabupaten Jeneponto, wakil rakyat ini hanya 1 yang tidak punya ambisi untuk menjadi calon wakil, calon bupati. Sahih itu ya. Jadi, yaitu Ibu Poni Ameliani Suwardi, ya. Karena beliau menantu dari Pak mantan Sekda. Dan menantu, ya. Luar biasa loh ini Pak Sekda ini dan Ibu Poni ini. Betul. Mampu menumbangkan orang asli Jeneponto. Betul. Nah, saya melihat Ibu Poni ini sejauh ini ya, pantauan kita itu tidak punya ambisi untuk menjadi calon. Oh, itu wajar. Wajar ya. Bunuh diri kalau dia mau. Ya, artinya apa memang kalau dilihat infrastruktur saya kira cukup. Tetapi barangkali karena mungkin muda, ada juga komunikasi dan komitmen yang dijaga oleh mertuanya dan kedua mertuanya lah paling tidak begitu kan. Karena saya dengar
mertuanya juga ketua DPR hari ini. Anggota DPR. Anggota DPR ya, anggota DPR. Anggota DPR dan Ketua perempuannya. ya betul. Nah oleh sebab itu tentu saja bahwa Gerindra di Kabupaten Jeneponto ini cukup seksi ya. Ketua DPR. Ya. Nah oleh sebab itu memang Kak Kadir bahwa sungguhnya memang Ibu Poni ini itu masih landa-landa saja kegiatannya ya. Ya. Publikasinya masih terbatas. Ya, memang sih secara umum memang transparansi apa yang dilakukan oleh Ibu Poni di Kabupaten Jeneponto. Tentu saja bahwa Ibu Poni juga perlu beradaptasi dalam konteks basis utamanya dan di dapilnya sendiri. Nah, kita bilang ke Kadir bahwa ada 3 ya, Pak Muhammad Sarif ya dari PKB, ada Pak Mulyadi Mustamu mantan wakil bupati dan wakil Demokrat ya. Terus ada Pak Samsudin Carlos. Nah, dari PAN. Nah, tentu saja 3 nama yang kita sebutkan ini Kak Kadir itu sedang mempersiapkan strategi, mempersiapkan dirinya untuk kemudian maju di Pilkada Kabupaten Jeneponto. Nah, tentu saja publikasinya ini agak bagus ini Kak Kadir, ya. Karena memang seseorang yang sosok figur yang sedang merancang, mengatur dan menyiapkan punya target-target politik, saya pikir ini penting untuk dilakukan. Apalagi memang petarung ya. Ketiga orang ini, figur ini memang petarung Kak Kadir. Nah, memang kalau seorang petarung yang punya target-target politik di kabupaten, saya pikir harus tidak boleh landai Kak Kadir. Tidak boleh landai, dia punya pergerakan bagaimana memastikan program-programnya ya, ketiga fungsinya itu sampai ke basisnya. Karena kalau tidak, itu namanya bunuh diri. Ya, bunuh diri dengan senjata yang dimiliki. Saya kira gitu kan. Baik, sahabat dan sobat IPISO. Makin dalam analisis dari Pak Dr. Ridwan Toolak. Pak Dr., ini saya rasa-rasanya ingin mengusulkan. Mohon ditambahkan. Mungkin memang harus ada regulasi, peraturan presiden, bahwa seluruh anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota dan DPR RI itu wajib melakukan kerja-kerja politik di seluruh daerah di dapilnya. Ya. Dan itu harus ada undang-undangnya. Ya, kan. Yang kalau tidak dijalankan bisa diberhentikan sebagai anggota DPRD. Itu satu. Yang kedua, harus ada undang-undang transparansi yang juga mengikat secara hukum, sehingga penggunaan dana APBD, APBN oleh anggota dewan yang terhormat itu bisa terpantau oleh rakyat dan ada pertanggungjawabannya melalui dokumentasi kegiatan yang wajib dipublikasi ke media. Siap. Dan itu harus di semua kabupaten. Misalnya kalau dapil 4 Jeneponto, Bantaeng, Selayar, sehingga publik merasa bahwa mereka memang adalah wakil dari 3 kabupaten atau dapil 4. Bukan hanya wakil Jeneponto, wakil Bantaeng, wakil Selayar. Terlepas di salah satu daerah saja dia bisa mendapatkan suara yang maksimal. Nah, ini berlaku bagi semua anggota DPR, berarti kan adil kan? Betul. Orang yang hanya dapatkan suara di Jeneponto juga diwajibkan sosialisasi di Bantaeng dan Selayar, begitu pun sebaliknya. Bagaimana tanggapan Pak Dokter dan tambahan masukan terkait itu? Baik Kak Kadir, terkait dengan gagasan Kak Kadir ini saya pikir itu penting ya. Ya saya juga setelah membuka-buka aturan, apakah ini belum saya peroleh atau seperti apa, tapi rasa-rasanya peraturan presiden terkait dengan ya peraturan transparansi ya, peraturan transparansi kegiatan ya, dan apalagi tadi Kak Kadir? Ya, transparansi kegiatan dan publikasi. Iya, transparansi kegiatan dan publikasi kegiatan. Dan pemerataan kegiatan ya, pemerataan kegiatan di seluruh dapil. Ya, ini memang perlu untuk kemudian sesegera mungkin dibicarakan ya. Dan ini juga mengatur ya di tingkat DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Harus semua. Ya. Jadi memang kan persoalannya begini Kak Kadir. Itu memang menjadi sebuah kewajiban. Karena kalau tidak, kan begini,
asumsinya Kak Kadir, bahwa seseorang mendapatkan dana reses, itu kan tidak dapil basis utama saja. Iya. Asumsi tentang besaran ya anggaran dana reses, dana aspirasi itu berdasarkan jumlah dapil. Kan begitu Kak Kadir? Iya, benar. Tidak melihat bahwa di mana basis utamanya, Betul. di mana mendapatkan suara Betul. sehingga dia terpilih. Bahwa misalnya yang kita bicarakan ada dapil 4 sekarang ini berarti kabupaten 3 kabupaten. Kabupaten Jeneponto, Banten, Iya. Kabupaten Kepulauan Selayar. Iya. Nah, asumsi 3 kabupaten ini tentu saja itu linear, ya, matching dengan besaran anggaran yang diperoleh. Betul. Nah, kalau misalnya anggarannya itu hanya diterapkan, ya, hanya disampaikan, disosialisasikan, ya, dimanfaatkan untuk dapil utamanya saja, basis utama saja. Berarti di mana ya untuk kabupaten ini? Apakah dia dana silpa kembali bersaldo dan seterusnya, atau dia habis? Ya, kan ambil contoh ya, kayak di dapil. Jeneponto 4 loh perwakilannya. Ya. Bantaeng 2, Selayar 1. Ya. Nah, bayangkan ke-7-7-nya ini kan mendapatkan anggaran untuk 3 kabupaten. Siapa yang ini? Nah, bisa dibayangkan kalau di Ansar saya sendiri di Selayar, kasihanlah Selayar ini. Ya. Ini contoh saja ya. Nah, ini saya pikir maka yang untunglah sekarang ini adalah Kabupaten Jeneponto. Karena 4 wakil Tersiram, ya. Tersiram habis itu. Basah semua lah istilahnya. Betul. Basah semua Jeneponto ini. Tidak ada yang tersisa, Pak. Mulai dari pegunungan, bukit, daratan sampai laut, Karena ya. 4 yang siram. 4 yang siram ini Kak Kadir. Kasihanlah Iya. Selayar. Kasihan Yang Selayar. hanya di Ansar Nah, sendiri. yang untuk sedih Kabupaten Bantaeng karena Karena dua ada wakil. Bisa bagi 2 saja. Yang kasihan ini adalah Jeneponto di mana di samping daratan juga ada pulau-pulau. Iya. Ya, Selayar. Selayar ini, Kabupaten Selayar. Nah, tentu saja ini kan jadi soal tersendiri. Nah, Ini saya PR ya. ya, saya pikir ini menjadi sebuah pertimbangan dan Iya. saya pikir diskusi kita hari ini Kak Kadir perlu untuk kemudian ditingkatkan, baik mungkin kajian secara filosofis, akademik untuk didorong. Dan saya pikir pada kesempatan ini saya berharap IPISO melalui Kak Kadir ini berinisiatif untuk kemudian mendorong ini dalam arti bahwa publikasi-publikasi di IPISO sebagai rumah edukasi tentang politik dan pemerintahan ini perlu didorong Kak Kadir. Karena memang saya pikir yang saya katakan tadi, saya mencari undang-undang atau perpres kayak ini saya belum temukan Kak Kadir. Entah karena belum saya temukan atau memang belum ada. Ya. Nah, saya pikir ini juga sangat seksi dan saya pikir bisa saja wakil rakyat yang terhormat kita ini akan berpikir untuk kemudian mengabulkan. Mengapa? Karena ya akan terpantau dia punya kegiatan. Betul. Ya, tentu saja saya pikir ini perlu diabaikan. Dan Egoisme IPISO- ini dan IPISO kan komitmen mengawasi kinerja mereka. ini yang menarik Kak Kadir. Saya sepakat itu dan saya siap sebagai bagian daripada pemerhati, analis untuk kemudian memberikan informasi dan kita share barangkali Kak Kadir untuk kemudian memantau terkait dengan 2 hal ini, ya. Penggunaan anggaran pada dapil dan transparansi itu sendiri, ya. Iya. Tentu saja kedua ini perlu ada regulasi yang mengaturnya, baik hierarki perundang-undangan, ya, begitu pula perpres, begitu pula mungkin akan ada perda terkait dengan itu. Ya. Secara umum sih sebetulnya ada komisi komisi informasi, Ini kan juga peran-peran lembaga-lembaga lembaga negara. lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan ya. Ya, betul, Di luar negara itu sendiri atau Ya. penegak hukum ya. betul. Misalnya kan ada KOPEL, Ya. Komisi Pemantauan Legislatif. Betul. Kemudian ada KPID, KPI, KIP. KAI ya, KPID juga kan Ya. ada dia tuh. Ya. Harusnya kan dia juga ikut memberikan saran dan masukan atau melakukan pressure agar anggota dewan yang terhormat ini agak lebih transparan dan Betul. apalagi dokumentatif seperti Ya. itu barangkali. Saya kira itu Kak Dir. Memang sih perlu ada regulasi Kak Dir. Kalau tidak regulasi maka kasihan juga. Jangan kisahlah ya, jangan kisahlah saya sampaikan ini bahwa mungkin saja seseorang hanya terpilih sekali DPR itu karena ya tidak tersosialisasi
dana-dana yang harusnya sampai di masyarakat itu tidak sampai kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat. Betul. Ya, ini saya pikir itu yang saya katakan tadi bahwa ada dosa politik, Iya. ya, ada dosa sosial dan seterusnya. Dan saya pikir ini kalau dikaji lebih jauh itu akan berimplikasi pada hukum, karena ada dana yang tidak sampai ini dikemanakan. Nah, kalau misalnya Bisa saja itu dijalankan, tapi tidak terekam, tidak terkonfirmasi. nah, itu juga. Jadi kan publikasi, selain misalnya regulasi tadi, saya pikir ada juga aspek publikasi. Tentu saja dalam regulasi itu satu batang ini kan, juga adalah transparansi. Jadi publikasi kegiatan, jalan. Terus yang kedua, transparansi penganggaran. Anggaran yang disampaikan, yang dikelola, itu sejauh mana terkelola, manage dengan bagus, dan itu efektif dan efisien. Kan itu bisa menjadi indikator kinerja ya, barangkali ya. Saya kira itu. Baik. Baik sahabat dan sobat Ipiso, saya pikir kami berdua ini telah membahas dengan sangat tuntas dan penuh edukatif. Tujuan ya tentu saja memperkuat peran-peran anggota dewan yang terhormat kita, yang bermuara pada manfaat pada daerah, masyarakat, dan percayalah pasti akan bermuara pada manfaat bagi anggota dewan yang terhormat kita. Karena kalau misalnya beliau menjalankan fungsi-fungsinya dengan maksimal, berikutnya pun tanpa dia minta ke masyarakat, masyarakat pun akan memilihnya. Masyarakat akan meminta, kakak. Iya, meminta dan memilih. Tidak Siap. perlu lagi mereka membeli suara masyarakat untuk duduk. Betul. Karena dianggap maksimal dalam menjalankan peran-perannya. Betul. Terima kasih Siap, Kak. Pak Dokter, di Dokter. Sampai kita berdiskusi Siap. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.